Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mustika Jati dengan NIM D412000713 dari Program Studi Manajemen Agroindustri Golongan B, Kampus Politeknik Negeri Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan judul Deskripsi Wirausahawan Sukses. Wirausahawan sukses. Menurut Joseph C. Schumpeter, wirausaha adalah orang yang mampu menghancurkan keseimbangan pasar dan menciptakan keseimbangan pasar yang baru dan mengambil keuntungan atas perubahan tersebut. Menurut Richard Branson, sukses adalah kepuasan melakukan sesuatu untuk diri sendiri dan dapat memotivasi orang lain untuk bekerja sama dengan Anda guna merealisasikan kesuksesan tersebut. Sukses adalah tentang kesenangan, inovasi, kreativitas, di mana penghargaan tersebut jauh lebih besar nilainya daripada uang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang wirausahawan yang sukses adalah wirausahawan yang telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian di video kali ini saya akan membahas wirausahawan sukses Bob Sadino. Beliau merupakan pengusaha dan motivator sukses di Indonesia. Bob Sadino memiliki nama asli Bambang Mustari Sadino. Beliau dikenal dengan nama Bob Sadino dan akrab dipanggil Om Bob. Lahir di Lampung tanggal 9 Maret 1933. Pendidikan terakhir yaitu SMA lulusan tahun 1953. Pebisnis di bidang perkebunan dan peternakan. Beliau juga merupakan seorang motivator legendaris. Beliau wafat pada tanggal 19 Januari 2015 dan meninggalkan 5 perusahaan. Om Bob Sadino merupakan pengusaha sukses Indonesia yang berbisnis pada bidang perkebunan dan peternakan. Ciri khas dari Om Bob Sadino adalah kesederhanaannya. Beliau selalu memakai atasan lengan pendek dan celana pendek. Om Bob Sadino berasal dari keluarga yang berkecukupan dan merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Saat berusia 19 tahun, orang tua Om Bob Sadino meninggal dunia dan beliau mewarisi seluruh harta warisan keluarganya karena saudaranya dianggap sudah mampu dan sudah mapan. Om Bob Sadino menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Beliau memutuskan untuk singgah dan menetap di Belanda selama beberapa tahun. Di Belanda, Om Bob Sadino bertemu dengan belahan jiwanya, yaitu Ibu Solami Sujud. Om Bob Sadino mengawali perjalanan pada tahun 1954 dengan diawali menjadi karyawan Unilever. Tentunya menjadi pengusaha sukses tidak hanya didapatkan cuma-cuma. Akan tetapi pasti ada lika-liku kehidupan yang dilalui. Beliau pernah bekerja di Amsterdam, Belanda, juga di Hamburg, Jerman. Beliau menetap di Belanda selama 9 tahun. Dan sepulangnya dari Amsterdam dan Hamburg, Om Bob hidup sederhana karena tidak memiliki uang sebanyak saat dia di luar negeri. Beliau menjadi supir taksi menggunakan mobilnya sendiri. Pada kala itu, beliau memiliki mobil Mercedes. Namun nasib naas menimpanya, Om Bob mengalami kecelakaan dan menyebabkan kerusakan parah pada mobilnya. Setelah kecelakaan yang menimpanya, Om Bob beralih profesi menjadi kuli bangunan. Menjadi seorang karyawan tidak membuat hati Om Bob Sadino puas. Hingga suatu hari kawannya memberi saran untuk beternak ayam. Om Bob sangat tertarik dan langsung mencobanya. Setelah melihat kehidupan ayam ternaknya, Om Bob mendapatkan inspirasi untuk terus berjuang hidup. Beliau mulai menjual telur ke tetangganya. Karena Om Bob tinggal di perumahan elit kala itu, maka tidak sulit untuk mendapatkan pelanggan. Semakin lama, Om Bob juga banyak mendapatkan pelanggan, terutama orang yang tidak dikenalnya. Karena Om Bob dan istrinya pernah tinggal di luar negeri, kefasihan dalam berbahasa Inggris menguntungkan mereka dalam mencari pelanggan, terutama warga asing.
Kebetulan sekali, wilayah yang mereka tinggali yaitu Kemang, Jakarta, banyak dihuni oleh warga asing. Hal ini merupakan peluang besar dalam mencari pelanggan. Banyak pelanggan yang memberikan keluhan dan saran. Beliau dan istrinya menjadikan setiap keluhan dan saran sebagai pelajaran berharga dan memperbaiki kesalahan yang dikeluhkan pelanggan. Hal tersebut memberikan energi positif bagi jiwa wirausaha Bob Sadino. Om Bob Sadino berhasil mengelola beberapa perusahaan. Ia juga menjadi direktur utama dari PT Boga Caturata, PT Kem Foods, dan PT Kem Farms. Beliau juga seorang motivator legendaris yang terkenal akan kesederhanaannya, juga prinsip hidupnya yang dikagumi oleh banyak masyarakat. Prinsip hidup sederhana. Berikut adalah 5 perusahaan yang ditinggalkan oleh Bob Sadino. Perusahaan pertama yaitu Kemang Food Industry atau PT Kem Food. Didirikan tahun 1987 dengan teknologi yang sudah modern dan merupakan perusahaan rintisan Bob Sadino yang pertama dan juga perusahaan pertama yang memelopori bisnis daging olahan di Indonesia. Sekarang PT Kem Food memproduksi olahan daging seperti sosis, burger, bakso, kebab, dan sejenisnya. Produk Kem Food sudah terverifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia dan terverifikasi aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan alias BPOM. Perusahaan kedua yang dirintis oleh Bob Sadino yaitu PT Kem Farm Indonesia. Perusahaan ini berpusat di Semarang, didirikan tahun 1980. Terinspirasi oleh kekayaan lokal, Om Bob Sadino mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebagian produk PT Kem Farm Indonesia diekspor ke pasar di negara Jepang. Produk andalan Kem Farm yaitu terong, lobak, dan ubi manis. Produk pertanian Kem Farm memiliki kualitas yang sangat baik karena produk ini sangat diminati di pasar Jepang. Perusahaan ketiga yang dirintis oleh Bob Sadino yaitu PT Boga Caturata atau Kemchix. Perusahaan ini berkembang pada bidang pasar modern. Pasar modern dibuat oleh Om Bob Sadino di Jalan Kemang nomor 3-5. Kemchix merupakan supermarket di kota metropolitan yang tak hanya menyediakan bahan makanan mentah, tetapi juga makanan siap saji, serta produk makanan lainnya seperti buah tropis, kopi luwak, dan sebagainya. Semua produk dari Kemchix dipasok dari perusahaan PT Boga Caturata. Kemudian ada perusahaan The Mansion. The Mansion adalah bisnis apartemen yang dirintis oleh Bob Sadino. Lahan Om Bob Sadino akhirnya berkembang untuk dijadikan bisnis yang menjanjikan di metropolitan. Bisnis ini bernama The Mansion. Ini dimulai dengan menggandeng perusahaan bisnis properti Grup Agung Sedayu. Apartemen ini dibangun di wilayah sekitar Kemchix sehingga ini bisa meningkatkan omset dari kedua perusahaan tersebut. Kemudian ada lagi perusahaan kelima yaitu Kemang Nusantara Travel atau Kem Travel. Bisnis ini juga merupakan bisnis yang menjanjikan yaitu bisnis tour and travel. Kem Travel memberikan jasa biro berjalan untuk perjalanan lokal dan internasional. Kem Travel awalnya memang bukan milik Bob Sadino, melainkan perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Syarman Syarif yang merupakan seorang ahli dalam biro perjalanan selama 20 tahun. Om Bob Sadino menjalin kerjasama dengan Kem Travel yang akhirnya sukses. Demikianlah perusahaan yang ditinggalkan oleh Bob Sadino. Sebenarnya masih banyak lagi bisnis-bisnis yang ditinggalkan oleh Bob Sadino. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.